Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suwadi Al-Waliyuddin pada channel Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Hadirin dan pemirsa juga jemaah yang masih setia selalu dalam menyaksikan tayangan-tayangan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan tayangkan Muzakaroh kembali dalam konsep membahas hakikat-hakikat dalam Islam, baik sholat, diri maupun apapun juga, karena berkenaan dengan permintaan dari jemaah dan murid yang kebetulan hadir pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi telah hadir dan bersama-sama dengan kami di sini untuk bermuzakaroh kembali di kesempatan pada kali ini. Sebelumnya marilah kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Hadirin dan pemirsa juga jemaah yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Untuk mempersingkat waktu, baiklah mari kita sama-sama saksikan tayangan Muzakaroh pada kali ini. Apa yang nanti akan dipertanyakan dan dijabarkan dari sisi keilmuan mengenai hakikat-hakikat itu sendiri, semoga akan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, terutama yang hadir di sini dan pemirsa yang masih setia dengan tayangan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Baik, marilah kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya masih diberikan nikmat panjang umur dan bisa bermuzakaroh kembali dengan Buya, yang mana kami di sini selaku jemaah dan murid ingin membahas mengenai banyak hal perihal hakikat Buya dengan Buya, karena yang hadir di sini memang sudah ingin, atau katakanlah selama ini banyak yang ingin dipertanyakan itu sebenarnya Buya. Dan saya pada kesempatan kali ini pun akan menyampaikan, karena ada yang menitipkan pertanyaan Buya. Ya. Memang dari jemaah juga yang selalu aktif menyaksikan dan mempelajari, dan kebetulan juga ada di grup, yang mana pertanyaan itu adalah perihal yang belum lama ini Buya sampaikan dalam tausiah mengenai wujud dalam kosong itu sendiri Buya. Jadi yang saya baca pertanyaannya itu perihal seperti, sebenarnya di dalam wujud dalam kosong itu pengertiannya, apakah wujud itu sudah ada di dalam kekosongan itu, atau kekosongan itu ada baru adanya sebuah wujud itu sendiri Buya. Jadi salah satunya itu yang ingin dia pertanyakan. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu atau mungkin juga bagaimana lah, jadi beliau titipkan ke saya. Jadi perihal wujud dalam kekosongan ini, pertanyaannya, apakah wujud itu sudah ada dalam kekosongan di awal sebuah kejadian itu, atau memang kekosongan itu, kosong itu sudah ada sebelum wujud itu terjadi? Mungkin maksudnya itu Buya. Mohon petunjuknya Buya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, sebetulnya kita melihat dari sisi yang namanya usuluddin ya. Kalau untuk mengkaji usuluddin ini sebetulnya tergantung makomnya dulu. Yeah.
Tergantung makom. Kenapa? Kalau kita berdasarkan pencarian, Iya. berarti wujud ini terlebih dahulu ada. Makanya wujud itu artinya ada. Iya. Kalau ada wujud, pasti ada maujud. Iya. Maujud ini yang dinamakan kosong. Iya, iya. Ya. Maujud daripada wujud adalah sukun. Nah, Iya. tapi kalau kita bertajalliullah, sesungguhnya kalau kita melihat tajalli, itu sukun yang duluan. Iya, iya, iya. Ini maka saya bilang kita melihat perjalanannya dari mana dulu ini, kan gitu. Kalau kita dalam mendirikan sifat milahnya Allah dengan menghadirkan Allah, memohon kehadiran Allah pada wujud diri, pasti wujud itu awal, Iya. ya kan? Iya. Nah, kalau kita mengkaji tentang tauhid siriyah, berarti sukun itu yang awal. Kenapa? Karena sukun itu ada. Iya. Ini serentak. Oh. Nah, kalau tauhidnya siriyah ini, yang tidak ada dengan ada, itu serentak. Iya, iya. Seperti kita dengan bayang-bayang kita sendiri, itu serentak. Iya. Nah, makanya tidak ada yang mendahului. Iya. Nah, ada wujud, ada mewujud. Ini di tingkat tauhid siriyah. Siriyah ya, iya. Kalau tauhid ilahiyah, Iya. berarti ini wujud sudah ada dan sukun belum ada. Oh, iya, iya. Nah, gitu. Ya, karena semuanya kembali kepada wujud. Nah, tapi kalau kita tauhid siriyahnya, Iya. nah ini seperti tadi. Sukun adalah kekosongan. Apapun dia bentuknya yang namanya kosong bahasa Indonesianya. Iya. Kosong itu kan ada. Seperti kita menulis angka 0. Iya. Itu kosong. Tapi itu kan ada. Yang dikatakan kosong itu ada. Nah, Maksudnya kita ya, Pak. Iya. Salah, ya. Iya. jadi kan serentak itu. Kosong. Iya. Nah, ada kan? Iya. Gitu. Salah. Iya kan? Iya, iya. Nah, tapi kalau kita mengkaji diri, ini wujud asal mula jadi. Iya. Makanya ini dalam pengkajian tauhid ilahiyah, tauhid siriyah, Iya. beda makom pencariannya. Oh, jadi pertanyaan itu karena beda makom rupanya. Di bidang makom dulu. Oh, iya, iya. Sama kayak kita ngaji wujud maujud. Iya. Wujud maujud itu kan banyak. Seperti rohani, maujudnya jasmani. Iya, iya. Akhirat maujudnya dunia. Oh. Nah, ya. Jadi kalau makomnya kosong, yang dimaksud tadi itu adalah makomnya Iya. kosong. Iya. Berawal dari semuanya tiada. Iya. Tetapi yang menjabarkan kan ada. Iya, iya. Nah, itu maksud siriyah tadi. Kenapa ada suara yang melantunkan sebuah ayat padahal kodratnya nggak ada? Nah, seperti kauniyah gitu. Iya. Kenapa malaikat itu bisa mendengarkan suara Allah? Padahal dia tidak bisa melihat Allah. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, jadi kalau kita umpamanya disebut sukun itu dalam makom apa ini? Dalam makom sholat. Umpamanya. Beda lagi Bu ya, Hah? beda makom lagi, berarti beda pemahaman lagi atau gimana? Nah, saya bilang tadi. Makomnya apa ini? Kalau di sholat Bu ya? Nah, berarti di sholat, kalau di sholat kan wujud maujud sifatnya. Iya. Yang maujud ini akan kembali kepada wujud karena dulu dia maujud. Kan gitu. Iya, iya. Nah, dia maujud zahir dan batin. Iya. Nah, sekarang bagaimana batin ini kembali kepada wujud asalnya? Nah, kan dikatakan
wujud asal, titik asal mula jadi. Iya. Nah, di dalam Al-Quran itu hakikatkan titik. Sebetulnya titik ini menandakan kaji wujud. Iya, iya. Ya kan, kaji ada. Bagaimana adanya? Nah, gitu kan. Iya. Nah, maka ini ada posisi kosong. Nah, kosong itu disamakan sukun mati. Tapi bagaimanapun, ini hanya persoalan daripada kembalinya diri kepada asal mula jadi. Nah, inilah yang dikatakan sholat. Gitu. Salah. Jadi kiblatnya rohani lah gitu. Iya. Lalu dari kaji sholat itu sendiri, perihal kosong di sini Bu ya, atau dalam makom sholat ini adalah sebuah alam atau apa Bu ya? Kalau dia kosong ini sebuah alam, apa memang dikatakan atau dinamai alam kosong atau bagaimana? Mohon petunjuk Bu ya. Ini bukan alam, namanya kodrat. Oh, kodrat. Iya. So. Kaji kodrat. Jadi tidak kaji alam. Berarti kodrat yang sholat itu kembali ke kodrat lagi? Iya. Oh iya. Kodrat kembali kepada kodrat. Oh. Jadi kan pertanyaannya begini. Kalau memang sukun, Iya. ya wujudnya pada sukun, Iya. nah arti ada sesuatu dalam kekosongan tadi. Iya. Nah kan kita sudah gambar nih. Kalau sukun ini adalah alam pertama yang belum ada bernama, Iya. maka dinamakan mati. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang bernama, tidak ada yang apa. Cuma ada di situ. Apa tuh sukun itu? Ada di situ hudia. Nah, Iya, iya. ada bahasa pengakuan dia di situ. Seperti kita baca dalam Al-Maut. Di atas waw itu ada sukun bulat. Berarti hudia. Jadi di dalam sukun itu ada dia. Di dalam kekosongan ada dia. Ini yang dinamakan wujud. Oh, iya, iya. Ada. Tapi belum ada asmanya di situ ya. Iya, iya. Ya, belum ada penamaan gitu. Iya. Nah, Salah ya. ini kodrat sifatnya. Yang dipertanyakan, kalau memang sukun itu apa? Nah, kita sudah mulai bisa membayangkan Iya. perjalanan daripada kodrat Allah. Iya. Setiap sukun itu adalah rahasia batin tertinggi bagi Allah. Batin tertinggi itu adalah tempat beraras bagi Allah, tempat bersemayamnya Allah. Kan gitu? Iya. Nah, kalau batin tertinggi kita udah tahu lah. Yang namanya batin Allah itu bernama kabir. Iya. Nah, berarti sukun itu adalah kabir. Iya, iya, iya. Nah, Salah. iya. Seperti yang pernah Buya sampaikan dalam tosia-tosia Buya itu ya. Iya. Dikatakan sukunnya iya. kabir. Kalau untuk kodrat kembali kepada itu setelah titik ini maujud, setelah wujud ini maujud, Iya. ya, berupa batin maujud berupa zat, Iya. ya, zat hayat berupa nur, kan gitu nih. Iya. Nah, berarti sudah berdiri suatu nur kasiyah yaitu alif, alam batin namanya alif ini. Oh iya. Jadi juga belum ada nama dia. Dikatakan nur kasihnya Bu ya? Nur kasiyah ini nyata. Oh, cahaya yang nyata begitu bisa? Nyata. Nyata aja. Alif ini menampakkan diri atau lauh mahfuz. Oh. Di lauh mahfuz kan dinyatakan seperti kita melihat nyatanya jasad. Itu yang dikatakan lauh mahfuz. Kita ini kan lauh mahfuznya Allah. Oh. Kenyataan Allah dan sifat nyata bagi Allah. Inilah alif yang sifat nyata. Ini namanya lauh mahfuz. Iya, iya. Nah, kalau sudah nyata begini, bagaimana untuk kembali ke dia seperti terjadinya wujud tadi itu? Wujud berkodratkan kepada batin, batin mewujud kepada zat-zat hayat dalam nur. Iya. Ya kan? Iya. Berarti belum ada penamaan. Iya. Masih kodrat ya berarti. Iya. Iya, salah. Nah, nanti ada asma-asma yang menamakan. Itu adalah jabariyah khusus itu. Khusus menjabarkan. Cuma kalau kita ingin melihat wawasannya, boleh-boleh aja. Iya, iya. Ya, apa boleh-bolehnya? Seperti kita bilang, kalau kita memang menghadap Allah, Iya. pasti rumusnya rumus kehadiran tadi dan balik lagi.
Iya. Bismillahi wal haq, kembali bismillah. Bismillah yang melahirkanmu dan kembali engkau kepada jalur bismillah. Wal hakum ala bali bismillah. Nah gitu. Iya. Tidak lillah. Milah tetap milah. Milah berdatangnya, milah lagi kembalinya. Inilah innalillahi tadi. Gitu. Oh, Cuma iya. kan ada rumus yang mengatur, atau apa itu rumus sukun. Iya. Rupanya seperti itu prosesnya, Bu ya. Iya. Nah, kalau memang sukun ini adalah sir bagi Allah, yaitu dinamakan alam sukun, alam mati, Iya. tempat berpijaknya asal muasal jadinya, Iya. yang dikatakan batin, rohani dan nurani, berarti di saat kodrat ini sudah mewujud dalam berasma, sudah diberikan nama oleh Allah. Iya. Nah, dalam arti kata sudah bernama batin Allah pada nyawa, ya kan? Zat Allah berkodrat Muhammad, nurani Allah berkodrat Adam. Iya. Nah sekarang dibubarkan Adam dengan Muhammad, kembali kodrat kepada kodrat, alif kembali kepada alif. Tentunya tidak boleh membawa kodrat yang lain. Iya. Iya. Tidak ada asma lagi. Asma pun harus hilang. Iya. Nah ini harus kosong lagi. Nah, maka kita cari mana kekosongan yang ada di alam ini. Berarti nyata kosong itu sebenarnya, Bu ya. Nyata. Justru di kekosongan itu lebih nyata daripada yang nyata ini. Oh. Nah, gitu. Subhanallah. Alhamdulillah, Bu. Mungkin menurut pemahaman yang tadi Buya sampaikan tentang kekosongan atau wujud dalam kosong ini, saya rasa dengan apa yang tadi pertanyaan titipan kepada saya mungkin cukup, Bu ya. Sekarang saya mau coba karena tadi ada yang ingin juga bertanya, Bu ya, mohon izin, Bu ya. Jadi akan saya lempar dulu ke saudara-saudara yang ada dan hadir di sini yang memang ingin sengaja membahas seluruh hakikat yang mengarah kepada sholat kah, diri kah, atau apapun itu. Baiklah, jadi untuk kelanjutannya, siapa dulu kira-kira yang ingin bertanya mengenai hakikat ini? Pak Zul? Nah, insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya mengatakan kekosong itu nyata. Kalau diibaratkan sholat itu apa yang kita rasakan gitu? Kalau emang itu nyata gitu, Buya. Contoh kita apa mulai dari takbirnya begitu bisa kita rasakan dari mana gitu posisinya gitu. Nah, kembali seperti tadi jawaban saya. Nyata yang dimaksud ini nyata bagi batin, nyata bagi zat, atau nyata bagi nur. Nyata bagi nur berupa alam kodrat daripada jasad. Nyata bagi zat adalah nur. Nyata bagi batin adalah zat. Nyata bagi zat adalah, nyata bagi sir adalah batin. Ini nyatanya ini yang persoalannya. Sama kayak kita bilang Rahman. Rahman itu nyata bagi siapa? Insya Allah. Iya enggak? Tetapi yang pasti itu pasti nyata. Kenapa? Goib yang dimaksud ini bukanlah allazi minuna wabil goib, itu bukan tidak terlihat. Goib itu adalah sesuatu yang tidak terhingga, yang tidak bisa dijabarkan. Kalau yang tidak terlihat itu roib. Nah, roib itu baru. Ente pergi dari sini roib, kan nggak jelas dan pergi kemana. Hilang lagi. Nah, hilang aja gitu. Nah, itu roib. Nah, paham? Insya Allah, Buya. Silakan yang ingin bertanya lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, karena sesuai dengan yang dibahas Bang Kulipahli, kosong di alam kosong kan gitu. Yang pertama kosong, yang kedua sukun. Jadi yang jadi masalah dalam hati saya, hakikat kosong itu atau sukun itu dibawa sholat, apa hakikatnya pada diri kita? Apa yang harus kita kosongkan, apa yang harus kita matikan hakikat di diri kita?
Ya. Kalau hakikat di diri kita sudah pasti lenyap demi lenyap, ya. Lenyap kembali nur kepada zat, zat lenyap kepada batin, batin lenyap ke dalam wujud, wujud baru ketemu dalam sir. Nah itu kalau lenyap, ya kan? Tapi jangan-jangan ada yang mengikuti kita. Kan ini yang jadi Nah, masalah. ada hawa nafsu, ada akal, terus ada dalil-dalil alam yang membawa otak kita berpikir beda. Iya. Nah, maka kodrat sukun yang ada pada kodrat sukun itu bernama kabir, itu di dunia ini kita wajib memasuki alam sukun yang ada di dunia ini dinamakan kabirau. Iya. Nah, di kabirau inilah kita harus memproses, mengosongkan alam ini setelah memunculkan kodrat yang kita kaji, Iya. ya, nuraninya, rohaninya, rabbaninya. Setelah itu ada, maka kita harus mengosongkan semuanya, dinamakan kabirau. Nah, apakah sudah kita bisa seperti kita berpedoman kepada putaran waktu jam 24. Nah, jam 24 itu kan semua orang ngakuin, tapi orang nggak pernah lihat huruf 24. Iya, iya, iya. Angka 24. Iya. Atau jam 00. Orang nggak bisa lihat jam 00. Ya kenapa? Sudah 00, apa yang mau dilihat? Kosong-kosong ya, apa yang mau dilihat? Nah, begitu juga 24. 24 itu kan jumlah waktu. 24 jam. Iya. 24 saat huruf syahadat. Ya. Nah, waktu gimana lihatnya? Juga nggak bisa ya Bu ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan ba'da. Ya? Ya. Nah, saatnya wujud Allah dan maujudnya diri. Nah, ini katakan ujubu alal maujud. Ada di atas yang ada. La ujubu ala na maujud. Ada juga di atas tiada dan tiada. Juga ada dikatakan ujubu ala na maujudun. Artinya satu ada, satu nggak ada. Oh. Itu perambatan batin namanya. Iya, Sengketa batin. Kalau kita sholat, ujubun alal ujud. Artinya ada Tuhan, ada diri. Itu ba'da. Itu yang dikatakan ba'da. Ya. Ujubu lana maujud. Ada Tuhan, nggak ada diri. Nah, ini orang yang belum mengkaji sholat. Ya kan? Ya. Nah, atau sebaliknya. La maujud ala la maujud. Sama-sama nggak ada. Lepas jadinya ya. Nah. Iya, iya, iya. Ini dikhawatirkan kodrat sholat bisa seperti itu, salah satu. Nah, itu ya. Iya. Karena kita memiliki rumus-rumus tauhid, bagaimana menghadirkan supaya ayan sabita, ayan kerajiah ini berdiri di dalam alam kabirau, barulah dikatakan dia itu sudah bermakom kepada alamnya Allah. Nah gitu. Makanya kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Apakah dia sudah di dalam silanya hibukratau? Kabirau. Apakah dia sudah di alam kabirau? Ingat. Ya kan? Kenapa? Ini dipedomani kepada surat Al-An'am. Surat Al-An'am dikatakan surat batin. Ya. Kenapa dikatakan surat batin? An itu adalah sifat dari kabir. Ya. Batin. Ya. Am itu sifat dari diri. Nah, si wujud an dan si wujud am. Kalau si wujud am itu adalah umat. Nah, kalau si wujud an itu adalah batin. Nah, kalau kita lihat seperti ini si wujud mu'ad. Perumpama wujud batin. Perumpama wujud dan batin. Ini mu'ad. Kalau dalam arti kita di dalam kaca, yang di luar kaca. Iya. Nah, tapi siratal lazi, tersirat jalan suci itu. Nah, an'am. Kalau sudah aku an batin, am tubuh batin, maka disitulah berlaku kabirau tadi. Apakah yang sudah di tubuh batin di dalam alam batin? Ini yang kabirau tuh. Maka dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, makanya di sini kan dikatakan
absar wa huwa yurikuhul laitiful kabir. Nah. Iya. Absar wa huwa. Baik kan? Nah, kita harus apakah dia sudah ada di dalam batin? Nah, gitu. Iya. Jangan-jangan sholatnya tidak di alam itu. Kenapa? Begitu dia sujud, dia harus ketemu di dalam sukun lagi. Pada titik wujud, yang mana dia harus menatap sir yang ada dalam wujud. Inilah yang dikatakan sujud. Namanya kiblat rohani adalah wujud atau titik. Kiblat jasmani baru cahaya. Maghrib namanya. Oh, itu yang dinamakan maghrib ya. Nah, gitu. Jadi kalau dicerna antara an dan am tadi, an ini artinya lengkap ya Buya ya. An itu sifat batin bagi Allah. Nah, kan? Iya. Nah, kalau am itu si wujud batin. Oh, itu lengkap ya. Nah, kalau si wujud batin itu yang dikatakan ayan karajia, ayan sabita. Iya. Gitu. Itu si wujud batin. Iya. Alhamdulillah. Si wujud batin ini yang sering disebut dengan wujud lahu. Nah, wujud lahu itu diri batin. Itu yang dinamakan wujud lahu. Tempat berpijaknya rohani ini tadi, ini yang dikatakan alam kabirau, alam kabir. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini apakah memang kan? Karena sila apa dikatakan di wujud kabir tadi yang di dalam alam kabir itu dikatakan alam sila. Sila itu apa? Lam alif. Nah, dikatakan lam alif alam Allah tapi dilihat tiada. Ini alam Allah yang tiada terlihat. Lam alif la ilaha. Ilah itu adalah wujud batin. Oh, banyak hakikatnya. Allah baru mewujud batin itu kepada zat. Nah, Muhammad baru ada hayat nur. Rasul, nah inilah tajalli batin tadi. Ruh. Namanya sirha pada Adam, sirhi pada Muhammad, sirhu pada Allah. Ini adalah ruh yang dirahasiakan. Ya kan gitu. Rasul Allah. Di sinilah maujud Muhammad yang maujud Allah yang dipanggil Muhammad. Nah, ini yang dikatakan diri batin. Apakah memang sudah seperti itu yang berdiri di dalam kabir itu tadi? Nah, kan itu yang itulah na'an amta alaihim. Saya adalah batin, am dan batin yang maujud. Ya kan? Saya adalah batin yang maujud. Nah, na'an am, batin siapa? Ta'ala Tuhan, ihim yang berbentuk. Saya adalah batin Allah yang berbentuk. Nah, ini yang dikatakan akhirnya si wujud am. Oh, iya. Alhamdulillah. Mungkin ada saudara kita yang mau dipertanyakan, mohon dipersilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ini penasaran, pengen bertanya masalah kosong ini dengan sifat. Apakah di situ ada kaitannya dengan wujud, kidam, bako, mukhalawatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi wahdaniyat? Terima kasih. Kan ceritanya kosong. Kalau sebanyak itu nggak kosong namanya. Allahu Akbar. Gitu. Nah, ini. Kalau kosong, kosong. Ya kan? Nah, kalau jangankan ada namanya, ya kan? Perumpamaan aja di situ pasti binasa, apalagi nama. Nah, ini yang dikatakan sukun mati. Mati itu artinya tidak ada penamaan dan perumpamaan di situ. Kecuali kembali kodratku kepada diri kodratku sendiri. Dari wujud dan maujud kembali kepada wujud. Nah, gitu, paham? Insyaallah. Insyaallah.
Pak, silakan. Apa yang lain sudah Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang aku ingin pahami banget itu Bu ya, tentang sir. Sir itu seperti apa ya Bu ya? Mendalami untuk mendirikan sir itu seperti apa Bu ya? Ya. Sir ini ada yang berupa kodrat, ada yang berupa rasa. Jadi sir ini dua artinya. Satu rahasia, yang kedua rasa. Nah, ya kan? Jadi kalau dikatakan sir, usir, itu ada rahasia dalam rahasia. Nah, tapi kalau kita mengkaji kodrat, ada rasa dalam rahasia. Makanya kembali kepada pengkajian makom. Ini pembahasannya nanti di makom apa ini? Nah, dan juga kodrat sir, kodrat rahasia. Innaloha innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya manusia itu berasal dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Atau dipendekkan dengan wa ana sirha wa anta sirhu. Aku adalah rahasia engkau dan engkau rahasia aku. Nah, apa yang dikatakan rahasia bukan ngumpet-ngumpet maksud rahasianya. Enggak seperti rahasia kita. Ya kan? Kalau rahasia kita kan enggak boleh ada yang tahu. Ini rahasia yang harus dikasih tahu. Nah, apa yang harus dikasih tahu? Asal usul dari diri kita ini tidak ada yang berusul dari tanah, dari alam ini. Ini yang dikatakan diri rahasia. 4 bersembunyi pada kulit, nur nurullah, nur Muhammad, nurha Allah. Ya kan? Nah, itu berarti bukan dari air, api, angin dan tanah. Kalau air, api, angin, tanah disebut alam. Kalau kulit, daging, urat dan tulang itu disebut hewan. Tapi manusia tidak disebut itu. Yang dikatakan diri rahasia itu batasannya nur, nurullah, nur Muhammad, nur haknya Allah. 4 yang berasal dari 4 zatnya Allah. Di wadi mani manikam. Itu pada kodrat Muhammad. Dan pada kodrat Allah itu ada 4 batin. Napas, tanapas, ampas, nupus. Berarti 12 kodrat. Dan 12 ini dinamakan dengan sifat huluhiyahnya yang bersifat zikir. 12 tahun dari 12 bulan dalam 1 tahun. Artinya disitulah dinamakan izabul goib. Izabul goib itu saat dihalalkan alam ini untuk menjadi tempat solat. Nah, ini di zikir azibul goib ini dikuasai oleh Adam dan Muhammad. Nah, maka terbagi 2 kodrat, Masehi pegangan Adam, Hijriyah pegangan Muhammad. Siang pegangan Adam, malam pegangan Muhammad. Maka ketemu di subuh sir usir. Itu yang 2 rakaat. Sir Allah bagi Adam, sir Allah bagi Muhammad. Jadi itu dinamakan tajalli daripada batin. Apa tajalli batin? Perjalanan batin Allah. Kalau naik nafas ke atas bertajalli batin kepada Adam, maka hayatlah Adam sebagai nur. Bertajalli batin Allah ke dalam, maka hayatlah Muhammad bagi diri. Itulah zat Allah yang menjadi rohani. Nah, inilah yang akan menyatu di makom solat subuh bernama Jadi solat subuh itu makomnya kodratnya sir usir, itu zat. Nah, gitu. Arti zat. Oke, baik Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya saya Bu ya. Insyaallah. Pada muzakarah malam ini saya ingin lebih tahu lebih mendalam Bu ya. Itu apa sesungguhnya hakikat daripada ayan sabitah dan ayan karaziah itu? Ya. Apakah itu nyata? Kalau nyata itu bagaimana bentuk nyatanya itu Bu ya? Ya.
Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat sabitah itu berasal dari permintaan Allah permintaan Rasulullah kepada Allah dalam bentuk halalnya aku memperumpamakan engkau seperti apa ya Allah. Allah bilang seperti ayan karajiah. Apa ayan karajiah? Cobalah kamu berkaca dan bercermin. Apa yang ada di cermin, apa yang tidak ada di cermin, itulah yang aku suka. Itulah ayan karajiah. Apa yang wujud dalam kaca itu yang dikatakan si wujud an, ya. Nah, itulah yang tidak memiliki akal, nafsu dan segala macam, ya. Nah, tidak seperti yang di luar cermin. Itu si muat, si wujud muat namanya. Makan, minum segala macam, punya anak, punya istri, itu si wujud muat. Nah, masanas bagi sebuah insan. Nah, tapi kalau ayan sabitah itu adalah diri hakikat yang ada di dalam yang tidak boleh disebut zat dan sifat, zat atau nur. Nah, itulah pasangan zohir dan batinnya Allah. Ayan karajiah adalah zohirnya, ayan sabita adalah batinnya. Nah, itu makanya seperti kaca itu. Nah, gitu. Jadi ente kalau sholat halal merumpamakan seperti itu. Nah, yang sekarang yang banyak makan itu dibuang. Ya, nah tinggalkan yang tidak makan itu. Nah, yang di dalamnya itu tidak ada usus, tidak ada apa-apa, ya kan? Nah, kosong. Yang adanya mirip ayan karajiah itu mirip. Gitu. Dibuang semuanya. Buang semuanya. Gitu, paham? Nah, insya Allah. Ada lagi? Mau lanjut lagi? Pak Willy? Cukup. Jadi itulah tadi Bu ya yang ingin dipertanyakan. Kembali saya ingin bertanya Bu ya. Ya, silakan sambil minum. Ada yang pernah Buya sampaikan dalam tausiah perihal kalam berakhir dalam batin atau apa? Saya agak lupa Buya judulnya. Kaitan kalam dengan batin ini yang ingin saya pahami. Kalaulah pernah ada Allah menyatakan dalam kutsinya, aku adalah sebuah perbendaharaan, aku ingin menjadi Tuhan, aku ingin dikenal dan aku ingin dipanggil Allah. Di kutsi ini Bu ya, ini yang menarik menurut saya. Inikah kalam yang sebenarnya kalam? Tapi kalau memang pernah Buya sampaikan bahwasannya di dalam makom solat kalam ini akan menjadi kauli akan menjadi kauni dan kauni ini akan menjadi marifat. Kaitannya adakah atau memang kalam ini kodrat yang lain dari makom solat itu sendiri? Mohon petunjuk ya Bu ya. Ya. Kalau kalam itu kan pasangannya mutakalimun, dari yang tidak kedengaran. Iya. Nah, kalau kita mau bicara, begitu Allah bicara dengan kauniyahnya, kita sampaikan dengan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagian tajalinya Bu atau bagaimana? Iya, tajalinya seperti Tajalinya itu. seperti itu ya. Jadi kalam ini suara Allah yang nyata. Iya. Mutakalimun itu yang yang diwujudkan. Yang mewujud kalam. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau kauniyahnya, kauni ini wahyu. Semacam wahyu kodrat daripada wahyu yang menghilangkan. Oh iya. Jadi Selalu. kita ingin bicara, tapi tidak ada yang menyuruh. Nah, berarti tidak ada kauninya. Atau kita tidak merasa mewakili. Oh iya. Nah, ini kalam bukan mutakalimun dong di dalamnya. Iya. Kalau mutakalimun itu dilenyapkan suara yang tidak terdengar oleh siapapun kecuali bagi yang diutusnya mendengarkan. Ada sami'un. Iya. Nah, sami'un tahu dia tuh. Oh iya. Nah, baru dia tuh. Nah,
sampaikan begini, insya-Allah. Sampaikan. Jadi bentuknya ini kan sifat kalam ini kan Bu ya. Kalam itu ya. Kodrat ya. Ya. Kodratnya sifat ya. Ya. Jadi tidak ada yang menyampaikan itu. Oh. Ya. Karena hukum daripada mutakalimun, dia hanya muncul dalam kolbi, digerakkan jantung, disampaikan, disuarakan mulut. Iya. Bukan kita yang menyuarakan, mulut yang menyuarakan. Iya. Nah, itu kalau yang berhubungan dengan Allah. Oh iya. Insyaallah. Tapi yang berhubungan dengan manusia, berarti kita yang menyampaikan. Kauninya mana? Pandangan, pendengaran. Kauniyah namanya jadinya. Iya, karena niyah ini. Pokoknya kita bunyi, tang, ada yang bunyi ini. Apaan tuh? Nah, baru kita ngomong kan? Berarti kauniyah dari situ. Oh iya. Nah, tapi kalau urusan Allah, dia kauni, bukan kauniyah. Gitu. Kalau kauni, sampaikan begini. Kita bicara Iya. tentang ini gitu. Bicara kita tentang panjang. Kenapa? Maujud dia kauni itu, mutakalimun itu keluar dia. Itu yang keluar sebagai kalam. Amanahnya tabarakallah. Sampaikan amanahku. Nah, begitu kita mendapatkan amanahnya, kita sampaikan. Iya. Insyaallah ya. Lalu kaitan dalam sebuah proses awal Tuhan menjadi ingin dipanggil Allah ini. Kalau begitu, ini yang bikin penasaran Bu ya. Proses wujud dengan kalam ini dahulu mana Bu ya? Dengan kalam yang dari kutsi Allah itu tadi. Dululah kauniyahnya. Kauniyahnya. Ya. Kauniyah ini kan berupa batin dia. Oh. Yang bisa itu paham rohani, malaikat tuh paham dia. Pokoknya yang berhubungan dengan wahyu-wahyu dia paham, ngerti dia. Jadi kembali ke yang tadi pertanyaan awal tadi, kosong itu Bu ya, batin itu ya, mungkin. Ada di situ prosesnya. Seperti itu. Ada di situ prosesnya itu. Iya, ada prosesnya di situ. Jadi kayak asal usul surat Yasin. Iya. Kenapa malaikat mendengarkan Allah membaca Yasin? Tapi bukan dia dengar kayak kita baca Yasin begini. Iya. Tapi dengan kauninya. Oh. Salah ya. Bahasa suara batin tadi. Suara batin. Nah, kauniyah kan. Jadi kalau kalam kodrat Al-Quran jatuh pada alam. Iya. Nah, kalau ke diri kauniyah, kalau ke Al-Quran kauliyah. Kan Iqra itu kan pecah 3 dia. Iya. Suratul ayatul minal am, itulah kalam. Suratul ayatul minal kitab, itulah kauliyah. Suratul ayatul minan nas, nah itu kepada manusia, itu kauniyah. Salam ya. Ya. Alhamdulillah. Kira-kira masih ada yang mau tanya lagi nggak? Insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang kembali pertanyaannya ya. Karena ada terucap kalam dan mutakalimun, apakah ada hubungannya dengan niat Bu ya? Kalau ada hubungan dengan niat, mana yang dikatakan sandaran daripada niat? Sandaran daripada niat kalau untuk tingkat kauniyah itu adalah iradat atau kehendak. Apa yang kita kehendaki itu yang kita sampaikan. Gitu. Beda kalau kita berniat. Kalau berniat ingin. Iya. Kalau iradat kehendak. Oh. Umpamanya kita menghendaki sesuatu itu tunduk dengan apa yang kita ucapkan. Ya. Berarti langsung terjadi. Nah, gitu. Itu hubungan batin. Jadi tidak bersandar kepada niat dia, cuma sudah bersandar kepada kodrat batinnya. Karena harus terjadi. Dan kita harus bicara. Nah, penjemputan kodrat itu tadi itulah sifatnya. Kalau kauniyah itu akan muncul dan digerakkan oleh jantung atau batin namanya, disuarakan oleh mulut. Nah, kalau kita hanya merasa menyuarakan, siapa yang bicara? Nah, itu. Iya enggak? Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti awal tadi kita sepakati,
bahwasanya mujakarah kita pada malam ini kita akan membahas perihal seluruh hakikat, kan seperti itu. Jadi maksud saya jangan karena saya ke satu titik pertanyaan, yang lain ke situ semua. Kalau memang ada pada saya ingin bertanya, bertanya aja, nggak masalah. Karena ini kita sepakat awal hakikat, semua hakikat kan. Nah, makanya saya dari awal ikutin sepakatan kita. Maksud saya begitu loh. Makanya saya tanya, barangkali ada lagi mungkin ingin bertanya perihal hakikat yang lain, tidak masalah. Karena dari awal saya tidak khusus dalam satu materi. Kalau memang belum, saya ingin membahas kembali. Izin Bu ya. Ya, sama. Jadi ada lagi yang ingin saya pertanyakan perihal hakikat. Mungkin karena kemarin saya nggak hadir jadi dirapel mungkin ini Bu ya. Ya. Insya Allah. Ada Buya pernah sampaikan bahwasanya kita harus menjaga satu hari di dalam keseharian kita, karena tidak boleh kita mencerca hari dalam satu hari itu. Yang mana hal itu berkaitan dengan insan atau bersifatnya berinsannya Allah pada diri atau pada manusia itu sendiri. Yang ingin saya pertanyakan, memahami untuk tidak kita katakanlah mencerca atau apapun itu dalam kita mengalami satu hari itu seperti apa Bu ya? Ini yang kaitannya dengan yang tadi saya maksudkan insan itu sendiri Bu ya. Mohon petunjuk ya Bu ya. Ya. Kalau memang kehidupan insan itu ya yaumil mas'ud, yaumil mas'ud, ma'bud, itu tidak boleh kita cerca. Kenapa? Itu kehidupan Allah memberikan hak kepada kehidupan insan 3 kali 8, 24 jam. Nah, yang bagaimanapun itu kehidupan Allah yang berinsan, makanya nggak boleh dihina atau takbur. Atau mengatakan hari ini apes, saya tanda ini, pokoknya kalau hari ini hari sial saya, itu yang nggak boleh. Itu sama aja menghina Allah dan menghina diri sendiri. Kenapa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya kan? Demi masa. Yang demi masa itulah. Sudah dibilang demi masa itu yang dihina. Nah, ini ya persoalannya kan di situ. Yaumil mab'ud, itu pagi. Yaumil mas'ud sore. Yaumil ma'bud malam. Oh iya. Nah, itu nggak boleh karena itu kehidupan Allah yang berinsan di dunia ini, yang berinsan bagi diri kita. Jadi kita tidak boleh menghina itu karena itu langsung akan terhina kepada Allah. Makanya kita penuh harapan. Karena ada 3 hari dalam satu waktu. Mudah-mudahan di siang hari nanti mungkin di langkah insan pada kodrat Allah, mungkin insan pada kodrat Muhammad, mungkin insan pada kodrat Adam, nasib saya. Jadi kalau harapan kita ada 3 nasib satu hari, kan sudah tinggi harapan itu. Iya, benar Bu. Nah, itu yang dimaksud daripada insan tadi. Alif nun sin, ya, insan. Nas, nun alif sin dibalik lagi. Nah, itu yaumil ma'budnya. Oh, dari hijayah itu Bu ya. Iya. Sin alif nun. Nah, ini malam. Oh iya. Insyaallah Bu ya. Jadi Masya Allah, seperti itu rupanya kalau kita mencerca hari di mana kita di posisi satu hari itu seharusnya penuh harap ya Bu ya. Iya, itu dia. Karena ada 3 kesempatan dalam satu hari, 3 harapan. Iya. Insyaallah Bu, insyaallah. Insyaallah. Kembali saya coba, ada yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya lagi nih ya. Kita di dalam kajian kita kan kajiannya ma'rifat ya Bu ya. Iya. Saya masih penasaran, pengen tahu Bu ya. Itu ma'rifat itu asal usulnya dari mana dan ujungnya di mana, sampai kapan dia itu berhentinya?
Oh, Cuma mau itu aja. berhenti juga ya? Nggak ada berhentinya nggak Boleh, boleh. atau berlanjut, ya kan? Gitu ya. Ya, Makasih. seandainya kamu dibebaskan oleh Allah untuk melihatnya, apa ada niat untuk berhenti melihatnya? Enggak kan? Nah, jadi yang dikatakan makrifat itu sebetulnya dalam maknanya marifah. Marifah itu mengenal. Nah, kenapa tidak dikatakan makrifat itu melihat? Kalau sudah kenal pasti kelihatan. Nah, itu yang dimaksud makna hakikat tadi. Jadi kalau makrifah itu mengenal. Tapi kalau memang harus makrifat ini yang disandarkan atau dikaji, makrifat ini kan sudah dibilang, dia adalah sebuah nama batin. Dan ada batin mutlaknya makrifat itu. Nah, kalau datang batin marifatnya mau di apa yang dilihat juga bisa. Nah, jangan pikir marifat itu kemampuan kita dalam menutup mata terus kita bilang marifat. Makanya marifat itu disebut marifatullah, pandangan Allah. Nah, ya kan? Nah, kalau Allah sudah melihat berarti bisa kita menyaksikan apa yang dilihat oleh Allah. Makanya itu ada kata marifatullah. Jadi marifat itu suatu kodrat yang tidak milik kita. Jadi kalau ada kedengaran di luar sana orang bisa bermakrifat, itu bahaya orangnya. Ya. Nah, itu udah jago banget lah, itu udah bisa dia. Karena Allah bilang, tidak ada yang mampu melihatku kecuali diriku sendiri. Dan tidak ada yang mampu mengingatku kecuali diriku sendiri. Arti diriku sendiri apa? Ada diri Allah bersifat dalam diri kita. Itu yang maksud Allah melihat sendiri itu. Ada kodrat Allah yang merasa di dalam diri kita. Ada kodrat yang bisa menyaksikan. Manusia ini adalah suatu lembaganya Allah yang dia disiap disaksikan tentang apa yang terjadi antara ilah dengan Allah dalam fokus ibadah. Bagaimana penyembahan Allah terhadap ilah, bagaimana ketuhanan ilah kepada Allah yang bermaujud Muhammad dan hidup dalam sifat Islam atau agama, itu boleh kita saksikan. Tapi nggak bisa kita marifat, nanti berwarna Tuhan itu. Jadi bukan kita yang bermarifat itu. Ya bukanlah. Bahasa marifat bahasa Kan mana? di dalam di luaran kan istilah marifat tuh Ya, kalau orangnya sudah- marifat gitu, udah marifat gitu. Ya, mudah-mudahan kita nggak kaji lah yang di luar, kita ke dalam aja. Nah, itu kita harus paham gitu. Ya, kaji yang di dalam aja, jangan yang di luar. Ya, insya Allah. Nah, Masih ada yang ingin bertanya? Ya. sudah, insya Allah. Jadi sepertinya sebenarnya bukan nggak mau bertanya, sepertinya sudah terjawab kayaknya. Jadi bingung mau bertanya apa lagi. Kalau saya merasakan seperti itu. Jadi izin Bu ya. Sepertinya sudah terjawab semua kawan-kawan ini Bu ya. Jadi bertanyanya bingung lagi. Jadi seperti biasa nih Bu ya. Di akhir-akhir tayangan saya ingin mendengarkan kembali petua dan nasihat dari Buya sebelum acara ini ditutup Buya. Mohon petunjuk Buya. Ya, insya Allah. Mungkin amanahnya sedikit aja Khalifah. Tolonglah tempatkan sesuatu pada tempatnya. Apabila dia berkapasitas akal, bertanyalah tentang dunia. Dan apabila dia berkodrat iman, bertanyalah tentang agama. Kalau memang ada kodrat ilmu, bertanyalah tentang Tuhan. Jadi kita sudah ada pada tempatnya. Jadi tidak lagi bercampur kamar dengan WC. Insya Allah. Apa? Kamar tidur, di ruang tamu. Nah, insya Allah. Insya Allah Buya. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Demikianlah tadi para pemirsa dan jemaah yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Mujakaro kita pada tayangan di kesempatan kali ini, yang mana dari sekian banyak pertanyaan telah dijabarkan dan dijelaskan oleh guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh beliau menjadikan tambahan wawasan bagi kita semua, dan apabila kaitannya dengan ilmu yang menyangkut amal dan ibadah bisalah kita terapkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
Jadi demikianlah tayangan pada kesempatan kali ini. Saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suhadi Al-Waliuddin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.